Akan manusia include dengan roh yang tercipta kemudian yang disimpan di dalam tubuh manusia, Kejadian 6 nomor 3. Kalau di dalam Al-Quran jelas haliku kulli syai', haliklah pencipta segala sesuatu. Nah termasuk roh. Jadi kalau hari ini ada kepercayaan yang mengajarkan menyembah kepada roh, berarti kepercayaan itu menyembah kepada makhluk Tuhan. Sedangkan kepercayaan yang betul adalah menyembah kepada Sang Pencipta segala sesuatu. Nah mungkin ini bisa kita diskusikan kemudian agar supaya bisa kita mendapatkan edukasi dari dua belah pihak, dari Islam dan juga Kristen. Apa sih roh ini menurut pandangan agama, baik Islam maupun Kristen. Supaya kita lihat kedudukan sembahan yang diajarkan kemudian oleh Yohanes 4 nomor 24, bahwa Theos itu adalah roh dan sembahlah Theos ini dalam roh dan kebenaran. Nah kita ingin melihat sejauh mana kemudian pemahaman saudara-saudara Kristen terhadap sembahan mereka yang berupa roh. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Silakan. Ya, jadi roh itu bekerja di tubuh manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berarti roh itu bekerja di pikiran orang, ya. Jadi pikiran kita bisa menganalisa mana baik, mana benar, dan mana salah, mana yang jahat. Jadi ketika roh manusia itu dihinggapi oleh Roh Kudus, akan dikatakan sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri manusia, dia bekerja di pikiran manusia. Kebenaran itulah yang menuntun manusia untuk melangkah, ya. Kalau langkah hidup kita dibatasi oleh hukum, diatur oleh hukum, nah itu berarti roh Allah bekerja. Ya, kalau kita ini manusia dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, nah itu berarti Roh Kudus sedang berada pada manusia itu. Jadi kita harus memahami, ya, roh Allah ada dalam diri manusia, tapi manusia itu sendiri punya rohnya sebagai roh manusia itu. Sebab di dalam pikiran kita juga bisa dirasuhi setan. Nah itu berarti roh setan bisa masuk pada manusia. Di mana dia bekerja? Di pikiran kita, di otak kita. Nah jadi roh iblis bisa menguasai kita, roh Tuhan juga bisa menguasai roh kita sebagai roh manusia itu. Jadi kalau dikatakan sembah roh dan dalam roh dan kesembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya berarti kebenaran itu yang menuntun kita. Jadi itu aja dulu Bang Suma. Iya. Mungkin kita kerucutkan kasusnya ya Bang ya. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan 2 Samuel 7:22, pencipta alam semesta ini maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Sedangkan roh ini adalah makhluk yang sama seperti setan. Di dalam Matius 4 nomor 1 dan seterusnya, di situ iblis berupa roh. Ciptaan juga di dalam diri manusia sebagai satu materi yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita, yaitu roh yang memiliki dimensi gaib, itu juga serupa dengan iblis, makhluk roh. Nah sedangkan Tuhan ini tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Karena Tuhan sendiri mengatakan, laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun. Nah kalau tidak sama seperti apapun, berarti Tuhan itu tidak identik dengan roh, tidak identik dengan manusia, tidak identik dengan malaikat, tidak identik dengan makhluk, apapun itu. Karena tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan Tuhan Anda adalah roh, silakan. Silakan. Saya hanya berbicara skala prioritas kebenaran tentang Tuhan. Pencipta langit dan bumi ini bukanlah roh. Tapi saudara Kristen kita menyembah roh. Berarti saudara menyembah ciptaan Tuhan. Saya kira begitu. Silakan. Ya. Bagaimana dengan Kejadian 1? Ya, Allah itu roh adanya. Apakah itu tidak disamakan dengan roh? Allah itu roh adanya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Gimana itu Bang Suma? Di situ bukan dikatakan roh itu adalah Allah. Di situ dikatakan roh Allah. Roh milik Allah, roh ciptaan Allah, roh kepunyaan Allah. Sama seperti ketika bait Allah, abdi Allah, baitel atau bait el.
Sama seperti ketika dikatakan malaik ala Elohim, malak Elohim, malaikat Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Elohim. Nah, untuk membuktikan pernyataan saya ini, silakan saudara baca di data kitab Ayub 27 nomor 23. Di situ dikatakan bahwasanya Ayub 27 nomor 3 ya, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak? 23 nomor 7, 27 nomor 3. Tolong diingatkan saya. Ya, di situ dikatakan bahwasanya roh Tuhan itu selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jadi kalau ruah Elohim yang ada di Kejadian 1 nomor 1 ini dianggap bahwa ruh itu adalah Tuhan, itu adalah roh, maka apa yang keluar masuk di dalam lubang hidung Ayub ini? Tuhannya saudara Kristen kah? Artinya bahwa ruah Elohim itu bukan Tuhan. Ruah Elohim itu maksudnya adalah ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, ruh makhluk Allah. Jadi kalau orang Yahudi memahami tentang kata ruh di situ mereka artikan sebagai angin, udara. Jadi karena itu berbicara mengenai kejadian, maka dia berbicara tentang ciptaan alam semesta. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan, udara Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru tepat. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, karena Tuhan itu bukan layangan, Tuhan itu bukan burung-burung, Tuhan itu bukan pesawat, bukan juga kapas yang terbang, gitu Bang. Coba Anda baca Ayub 27 nomor 3. Ya, berarti yang mencipta itu roh Allah, bukan Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah melalui firman. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya berkata, menginstruksikan jadi, maka semua jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya Yesus disebut berasal dari firman, berasal dari instruksi, kehendak. Kehendak siapa? Kehendak yang maha tinggi, agar Maria hamil dan melahirkan ciptaan bernama Yesus tanpa ayah. Gitu Bang. Ya, saya kembali ke Kejadian 1 tadi. Kan Anda katakan roh Allah bukan Allah. Berarti kalau dikatakan pada mula roh Allah melayang-layang di atas air sebelum mencipta, ya berarti yang mencipta roh Allah, bukan Allah. Bukan. Coba Anda teliti lagi Bang. Ketika kita berbicara mengenai kejadian 1 itu, langit belum berbentuk dan kosong. Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kapan air diciptakan? Enggak kan? Kapan samudra diciptakan? Enggak juga kan? Kenapa dia bisa melayang? Karena di situ ada angin. Kapan samudra diciptakan? Enggak ada juga kan? Gelap itu kapan diciptakan? Enggak juga kan? Semuanya belum diciptakan. Tetapi semuanya tidak diuraikan apa yang diciptakan. Tetapi Tuhan sedang menjelaskan kemudian tentang proses penciptaan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan sudah ada. Bumi ketika diciptakan masih berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Elohim, angin Allah, angin ciptaan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus angin? Kenapa harus udara? Karena udara ini adalah satu materi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan alam semesta ini. Tanpa oksigen, makhluk yang bernama manusia, semua yang bernapas dengan oksigen ini, bernapas dengan udara ini, itu tidak akan pernah hidup. Makanya Allah kemudian mengadakan udara, oksigen yang melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Tuhannya yang melayang-layang Bang. Makanya coba sekali lagi saya katakan, coba kita lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku, ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jangan Anda katakan ruah Elohim itu adalah Tuhan melayang-layang. Berarti Tuhan melayang masuk ke lubang hidungnya Ayub, gitu.
berhenti mengatakan itu konsep yang menurut saya keliru. Tuhan laisa kamitslihi syai', pencipta alam semesta tidak serupa dengan roh, tidak serupa dengan angin, tidak serupa dengan Yesus, tidak serupa dengan burung-burung. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Tuh, laisa kamitslihi syai'. Silakan. Ya, jadi kalau Allah meniupkan nafas kepada Adam, ruh Allah ya. Jadi nafas itu adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada Adam sehingga dia bisa bernapas. Iya, betul. Sama seperti Tuhan kemudian menciptakan air. Walaupun ada roh dalam diri manusia, kalau tidak ada air, nggak hidup. Begitu juga ada air, ada roh, tapi tak ada tanah, tak ada sumber makanan, buah-buahan yang kita makan, juga kita tak hidup. Maka komponen yang Tuhan ciptakan itu menyelimuti kemudian kebutuhan umat manusia. Di Islam itu sangat jelas diterangkan seperti itu. Bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta ini, bukti bagi orang berakal bahwa Allah menciptakan itu semua disebabkan karena Allah memahami bahwa ketika manusia aku beri akal, mereka akan paham. Dengan alam semesta mereka tahu bahwa aku itu ada. Seperti itu, Bang. Jadi apa hubungannya dengan ayat Alkitab yang mengatakan seperti angin, tidak tahu arahnya dari mana, kemana perginya, demikianlah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 8. Iya. Iya. Nah, jadi apakah itu ada hubungan dengan ketika orang bertobat ya, kita tidak tahu kapan, saat di mana ya orang itu jadi bertobat karena dipakai oleh Roh Kudus itu. Jadi berarti Roh Kudus, roh ini berhubungan dengan apa yang dikatakan angin. Apakah ada hubungan dengan penjelasan tadi angin adalah roh yang di Kejadian 1 dengan ayat di Perjanjian Baru yang saya katakan tadi? Apakah ada hubungannya? Yang mana, Bang? Coba diulang lagi. Kan dikatakan saya lupa ayatnya di mana, tapi bunyinya demikian ya. Yohanes 3:8. Angin kita tidak tahu angin dari mana arahnya, kemana ia pergi. Ya, demikian juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga pekerjaannya seperti angin. Kira-kira apa hubungannya dengan di Kejadian 1 itu? Iya. Jadi gini, Bang. Ketika dikatakan dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi, kan ada kata tetapi di situ. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Iya, kan itu terbukti, Bang. Tiba-tiba aja orang itu beristri, kita nggak tahu ini siapa nanti yang bakal lahir dari rahim istrinya nih. Tiba-tiba aja muncul seseorang dan diberi nama, wajahnya seperti apa dan seterusnya. Dia memiliki roh dan seterusnya. Artinya tiap-tiap orang yang lahir dari roh menandakan bahwa bukan hanya Yesus yang berasal dari roh. Tiap-tiap orang. Seperti itu, Bang. Iya, itu benar. Tiap-tiap orang juga punya nafas, ya punya roh. Sekarang apa hubungannya ketika Yesus menjanjikan ya, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Nah, ketika murid-murid menerima Roh Kudus itu, ya seperti lidah-lidah api, mereka bisa berbahasa lain. Apakah sama pengertiannya Roh Kudus itu dengan roh yang dibahas di Kejadian 1 itu? Ya, jadi kalau di kami di Islam, ruh itu bisa berarti Quran, roh bisa berarti kitab suci, roh bisa berarti malaikat, roh bisa berarti makhluk halus, roh bisa berarti kebenaran dan seterusnya, bisa juga berarti setan, bisa juga berarti nabi palsu dan seterusnya. Yang pada prinsipnya adalah berbicara mengenai ruh itu harus berbicara konteks. Kalau ruah Elohim yang melayang-layang itu udara. Kalau ruah Roh Kudus yang datang kemudian kepada Nabi itu adalah malaikat.
adalah ya? malaikat. Iya. Sama dia baru bisa bergabung sama Juma. Wah, subhanallah. Berarti Bang Suma, berarti setiap manusia itu sejak lahir memiliki satu malaikat yang menyertai manusia itu, lahir sampai mati. Sebab ada buku saya baca demikian, ketika kita lahir ada satu malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita, entah itu baik entah itu jahat. Bahkan sampai mati malaikat itu bersama-sama dengan kita juga mencatat setiap perbuatan Tolong kita. ya host, saya mau bicara dengan Iya. Pak Bang Suma dulu, kakak saya yang tercinta. Iya, Jadi gimana Bang- Bang? Iya. Jadi apakah malaikat itu yang disebut roh itu kan dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, sedangkan manusia sejak lahir itu ya dia bisa saja berbuat salah, bisa berbuat benar. Jadi artinya roh setan bisa bekerja pada manusia itu dan Roh Kudus juga bisa bekerja pada manusia itu. Jadi di sini ketika manusia berakhlak baik ya berarti Roh Kudus sedang menuntun dia. Dan dari kecil hingga dewasa ya orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus yang dibaptiskan itu kepada manusia dan roh yang dan malaikat yang menyertai orang itu sejak lahir? Ya, jadi gini Bang. Kalau di dalam Islam itu diterangkan kemudian tidak ada suatu kata yang diucapkan manusia itu melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat, yang selalu siap sedia untuk mencatat apa yang manusia lakukan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Rakib dan atid kan gitu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan, itu bukanlah pencatat-pencatat ini. Roh Kudus yang dimaksud itu coba lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 itu tata cara kerja Roh Kudus itu apa? Apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Ketika ia datang dia akan memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus ini nanti ketika diutus oleh Tuhan dia akan bertemu dengan seorang penolong lain, seorang manusia. Makanya di dalam Yohanes 14:16 aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penolong ini nanti akan dibimbing kemudian oleh Roh Kudus. Roh Kudus menerima firman dari Tuhan dan dia sampaikan kemudian firman Tuhan itu kepada sang penolong ini. Itu yang betul. Jadi bukanlah dikatakan Roh Kudus adalah malaikat yang ada di kiri kanan manusia, bukan. Makanya saya katakan tadi kalau berbicara roh itu bisa berbicara malaikat. Tapi kalau Roh Kudus itu hanya disandarkan kepada Gabriel. Coba yang datang kepada Maria siapa namanya? Gabriel. Gabriel adalah gelar dari Roh Kudus. Di Al-Quran pun demikian adanya. Surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maryam adalah Roh Kudus yang bernama Jibril. Begitu juga dalam kitab saudara, Roh Kudus datang pada Maria, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Itu adalah satu oknum. Berarti Bang, berarti Gabriel itu ini yang menghamili Musa, Maria. Bukan menghamili. Bukan menghamili. Seibarat Adam kemudian berlaku sama seperti Maria. Adam berlaku bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Adam tidak dihamili. Tidak ada yang menghamili Adam. Tiba-tiba saja dari tulang rusuknya tercipta manusia baru bernama Hawa. Begitu juga Maryam. Maria ini tidak ada yang menghamili. Tiba-tiba saja tercipta pribadi baru, individu baru dalam dirinya bernama Yesus. Seperti itu Bang. Jadi ini hanyalah sesuatu yang menjadi mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Itu mukjizat dan tanda kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel lagi-lagi menolak itu. Penolakannya kemudian tidak berakhir. Bukan hanya menolak, mereka membuat makar dan menciptakan kemudian sekte baru untuk menentang ajaran Tuhan. Lahirlah agama saudara. Makanya saudara menyembah roh.
menyembah selain daripada Tuhan. Tak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu roh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi Kristen lahir hadir kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan sosok roh yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Akulah Yesus bla bla dan seterusnya. Itulah makhluk yang datang. Ingat bang. Ingat. Di dalam kitab saudara dikatakan oleh Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus, Mesias. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 9. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dengan waspadalah kepada Mesias, Mesias palsu yang datang kepadamu. Artinya ketika Mesias palsu ini datang, Mesias palsu ini menyesatkan banyak orang. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Nah yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana? Yesus asli? Enggak mungkin. Lalu Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Yesus yang bukan manusia. Yesus yang bukan manusia ini adalah Mesias palsu. Karena Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 24. Coba Anda baca di data nomor 4. Coba kita baca sama-sama bang. Yesus menubuatkan akan datangnya Mesias palsu di dalam Matius 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebelum lanjut, Mesias atau hanya Mesias? Mesias. Berarti Yesus, kan Yesus. Iya, berarti kan ada yang datang ke Ananias bang. Ada yang datang kepada Paulus. Ada juga yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Ada juga yang datang kepada murtadin. Itu Mesias palsu itu. Nah sekarang tentang orang-orang Farisi ya, Paulus kan termasuk salah seorang Farisi. Sedangkan nubuat Yesus menyebutkan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi. Bicara orang-orang Farisi berarti jamak. Jadi kalau kita arahkan nubuat itu adalah Paulus, saya pikir itu tidak tepat. Karena orang Farisi itu banyak. Kan kepada orang-orang Farisi. Jadi Paulus itu kan salah seorang Farisi. Jadi kalau kita katakan Paulus lah yang dinubuatkan tentang itu, ya saya pikir tidak tepat karena dikatakan jamak ya, bukan tunggal. Kalau orang Farisi yang dijumpai memenuhi syarat atau kriteria tentang Paulus yang dari pulau menyeberang laut dan kemudian dikatakan rasul palsu ya. Nah, saya kira tidak demikian karena yang dikatakan Yesus adalah orang-orang Farisi ya, bukan hanya dikatakan orang Farisi. Jadi jamak ya. Jadi bisa jadi ada juga nabi-nabi palsu itu tapi selain Paulus. Tapi Paulus kan divonis sebagai menggenapi nubuatan Yesus. Iya, mutlak itu bang. Nggak ada keraguan bagi kami umat Islam setelah kami belajar Bible. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 ketika angkatan jahat minta tanda kepada Yesus. Guru, berikanlah kepada kami sebuah tanda. Kata Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda. Tetapi tidak akan diberikan kepada mereka satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Siapa yang mengajarkan setelah 3 hari 3 malam ada kebangkitan? Farisi mana? Farisi Yesus, Paulus kan? Paulus paman. Hanya Paulus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Dan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Lagi-lagi kalau Anda membaca Matius 12, 43, 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah. Lalu ia mendapati rumah yang kosong ini. Artinya orang yang tadi bertaubat ini sudah bersih. Lalu si roh jahat keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan masuk kembali berdiam ke orang yang sudah bertaubat tadi. Maka lebih buruklah keadaan manusia dari semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Coba. Berarti ada angkatan jahat yang kerasukan noise mulutnya sehingga dia tidak mau berhenti juga dulu bicara. Karena itulah kemudian tidak ada yang mau mematikan kemudian mic-nya. Jadinya saya pusing mendengarkan
Sehingga angkatan jahat itu mama male kodong ka pempitu ditutup ki kodonge. Moderator Tolong saya ditutup dulu dulu, itu Pak Makassar. kodong ka masih. Ditutup dulu mute-nya. Illa billah. Apakah ini pentingnya manusia kita satu ini kodonge? Jadi ketika kemudian dikatakan angkatan jahat itu sesama dengan Yesus, angkatan jahat itu kemudian berasal dari orang Farisi, kerasukan 8 roh jahat, siapa oknumnya? Yang tadinya kemudian pelaku kejahatan lalu bertaubat. Setelah bertaubat kemudian dia berpura-pura kemudian mengajarkan ajaran yang betul. Padahal yang ada dalam dirinya adalah 8 roh setan. Dan semakin jahat. Dan itu berlaku seangkatan dengan Yesus. Kalau bukan Paulus, lalu siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan pada hari ketiga? Adakah yang lain selain Paulus? Pak Kris, masih ke-mute Pak Kris. Nah, jadi Om Kris. ya. Jadi Yesus kan pernah mengatakan kepada muridnya Petrus, dia akan mati dan bangkit. Tapi Petrus keberatan. Dia menarik Yesus dan mengatakan, jangan berbicara begitu. Jadi seakan ini Petrus tidak menerima kalau Yesus itu akan mati dan bangkit. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Dan di dalam perikop yang saya baca, itu akan terjadi mati dan bangkit ada di pikiran Allah. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yesus mati dan bangkit memang ada di Allah mengetahui, Bapa di surga mengetahui itu akan terjadi. Jadi kalau Petrus tidak percaya bahwa Yesus akan mati dan bangkit, sehingga Yesus katakan nyala kau iblis. Karena iblis yang membuat manusia untuk tidak percaya kalau Yesus memang akan mati dan bangkit. Kan Ya, ada. sebentar Om Kris. Ya. Bang Ya. Berunda, Makassar tadi itu kok diturunkan Bang, di Mu'alaf katanya ini di komentarnya. Silakan minta permintaan lagi Makassar. Oke. Saya Ya, jelaskan silakan. boleh? Ya. Ya, sabar ya saudara Makassar ya, sabar Bang, sabar. Tenangkan diri Anda dulu, sabar. Waktu kita masih panjang kok, masih panjang. Nah, sekarang begini, Bung. Ketika kemudian Anda melihat di dalam Matius 16, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia adalah ketika engkau menyerahkan dirimu, ketika engkau kemudian tidak meminta kepada Tuhanmu untuk engkau diselamatkan, tetapi engkau biarkan dirimu ditangkap, maka engkau akan mati. Itu pemikiran manusia. Tapi apa pemikiran Tuhannya? Apa pemikiran Tuhannya? Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar, orang yang dikasihinya, mati teraniaya oleh orang jahat. Di mana tertulis? Amsal 21:18. Amsal 11 nomor 8. Mazmur 38. Mazmur 28 nomor 38, dan juga di dalam Mazmur 41, Mazmur 91. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap orang yang betul, orang yang benar. Di dalam Mazmur, kitabnya orang Yahudi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tercatat tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Maka kita harus belajar. Ini di mana ya? Oh. Ya. Buka mic apa sih? Ya, silakan kita pending dulu. Saudara Makassar, kenapa Ki? Kenapa Saudara Makassar? Apa yang terjadi, Bang? Saudara Kris, Buka mute-nya Bang Makassar. Itu ditanya Bang Juma tuh. Silakan. Disuruh buka ditutup. Bila orang ngomong dibuka. Kenapa dinaikin lagi sih? Ya udah lanjut, saya kontrol. Lanjut. Jadi Bang Sumaya, saya mau nanya lagi ya. Sehubungan dengan diriwayatkan di Alkitab Bang bahwa Kris, Yesus itu sabar Bang. Dulu Pak Kris.
Oke, oke, oke. Saudara Makassar, kenapa bang? Ada apa bang? Saya pingin sekali ini ada ini bang, Apa itu ya? anak saya Iya. yang Kenapa nggak anak? tahu bagaimana dia masuk Kristen, makanya saya mau Islamkan. Begitu. Anaknya ikhlas mau masuk Islam. Iya, dia masuk Kristen, nggak tahu pergaulannya sehingga dia masuk Kristen. Makanya kamu tuh berdosa sekali, neraka kamu itu harus masuk Islam kembali. Iya. Makanya dia bilang, iya Pak, saya bisa masuk kembali. Saya bilang, tunggu dulu, kalau saya sempat bicara dengan Bang Suma, saya minta petunjuknya Bang Suma dulu agar kamu bisa Iya. diislamkan kembali. Masya Allah. Di mana punya nih mana, anak? Saya ada aja ditinggal sama orang tuanya. Anak Loh, kedua ada saya di sini nggak anaknya? ada di Palopo. Saya di Palopo Bang Suma. Iya. Anak tak di mana Mi? Ada di Palopo juga. Nah, boleh nggak kami bicara? Ada di rumahnya orang tuanya yang satu, rumah keduanya kan saya kedua kali beristri Bang Suma. Dia Oh. tinggal sama. Mungkin orang tuanya perempuan, istri saya tidak terlalu kontrol sehingga dia masuk Kristen. Saya bilang, siapa yang ngajarin kami itu? Neraka bagimu. Kau harus masuk Islam kembali. Bilang, iya Pak, saya akan masuk Islam. Tunggu, saya bicara dulu Bang Suma. Saya minta nomor dari Bang Suma. Terus saya ini Bang Suma, saya keliling di Makassar itu. Waktu saya naik, saya mau cari tempatnya Bang Suma. Saya mau cari nomornya Bang Suma, tidak saya dapat. Akhirnya saya pulang. Iya. Begitu Dinda. Baik. Terus saya ini jujur saja Bang Suma, itu tidak pernah, pokoknya tiap malam saya nonton terus Bang Suma ngomong, tiap malam tidak pernah saya absen. Tiap malam saya nonton terus. Apakah di live-nya atau bukan, di Facebook, di TikTok, saya nonton terus, tidak pernah saya tinggalkan nonton terus. Iya. Jadi tolong bimbingin aja Bang Suma bagaimana baiknya ini dengan anak saya. Nanti diminta anaknya ikut bergabung aja bang di mana kita live, anaknya kita ajak bergabung dengan kita di sini biar kita diskusi gitu. Itu bang ya. Oh begitu ya Bang ya. Pakai akun Terus, Makassar Bang. ini. Bang. Ya, Bang Suma, bagaimana caranya Bang Suma bisa saya cek Bang Suma lewat WA atau bagaimana? Siapa tahu saya ke Pandang lagi, saya bisa berkunjung ke rumah Bang Suma begitu. Ada Bang Handi di sini. Kontak beliau. Bang Handi. Siap. Hubungi HP saya aja Pak. Bang Handi bisa dicatat nomor saya Bang Handi, baru di WA saya. Abang yang catat nomorku di bawah nih. Tunggu ya. Oh sebentar Bang, saya ambil pulpen dulu. Tolong host jangan diturun ke saya dulu. Saya minta tolong dengan segera, kasihan saya. Oh dikat. Saya barusan, saya malah kayaknya bermimpi saya bisa bicara dengan Bang Suma. Kayak bermimpi saya terus terang. Saya bermimpi nih, bisa masuk dan langsung bicara dengan Bang Suma. Pokoknya saya kayak bermimpi. Karena berapa kali terakhir ini saya kenapa saya tidak bisa masuk ya? Kenapa saya tidak bisa masuk ya? Ya Bang Handi, berapa Bang Handi? Dikat nale. Oh dikat Handi, umurnya? ambek nabe ya. Sabar Handi. ya Bang Kris. Iya, layani dulu Bapak itu. Keselamatan satu jiwa itu berharga sekali. Bapak itu memohon supaya anaknya bisa kembali. Iya. Betul. Bang Handi, Yang di bawah tolong yang catat, yang tahu nomornya Bang Handi ditulis. Itu nomor saya Pak. Tadi udah kelewat ya. Ini Mana ada Bang Handi? Bang Evan. Di Saya pakai scroll pulpen aja. itu. Di bawah itu ada. Oh, sebentar ya. Iya. Mesa 081. Arua Mesa Talu 92 081 392 Talu Pitu Karua 337 iya Oh ada 00. 33. Itu ada tuh Pak di bawah tuh. Banyak banget tuh Pak di bawah. 800. Oke, terima kasih Dinda Hamdi, terima kasih banyak, dan Bang Suma terima kasih banyak. Dilanjut Iya, cuma iya, itu Deng. aja. Iya, Saya terima ingin melihat kasih. dulu komentar selanjutnya. Siap 86 Ya, terima kasih Bang Suma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama anaknya Bang. Saya lanjutkan Bang Kris sedikit ya Bang ya. Jadi ketika kita berbicara Matius 16 Bang, Yesus mengatakan nyahlah engkau iblis karena engkau tidak memikirkan apa engkau tidak Juma belajar dulu ya.
Karena engkau tidak kemudian memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan itu ada di perjanjian lama semuanya. Bukan yang di Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus, bukan. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, sekarang kita lihat di Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tuh, itu firman Tuhan tuh. Jadi Tuhan tidak akan mau kemudian meninggalkan orang yang dikasihi. Di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak benar. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang dipikirkan Tuhan itu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan akan menyelamatkan Yesus. Mazmur 37 nomor 34 atau 37 atau nomor 40, Tuhan menolong orang yang dikasihi. Dan Tuhan meluputkan orang yang dikasihi ini. Tuhan meluputkan mereka dari orang-orang yang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Nah, Yesus ini berlindung kepada Tuhan, maka Yesus diselamatkan. Sekuat apapun Romawi mendapatkan perintah dari Yahudi, sekuat apapun kemudian Yahudi memerintahkan Romawi untuk membunuh Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yesus seorang diri. Maka Yesusnya diselamatkan. Yang mati digantung adalah orang yang menggantikan beliau. Dialah makhluk terkutuk. Yang kemudian Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Demikian, Bang. Ya, saya kira kalau kita berbeda dalam hal Yesus mati dan bangkit tidak masalah. Dan ingin saya katakan bahwa Bapa di surga itu lebih mengasihi orang berdosa daripada anaknya. Ya. Kalau Bapa di surga tidak mengasihi orang berdosa, Dia tidak akan mengorbankan anaknya. Nah, jadi karena kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya tunggal itu. Jadi artinya Bapa di surga lebih mengasihi manusia berdosa daripada Yesus anaknya itu yang tunggal. Makanya dia jadi kurban. Ya. Nah, jadi mengenai Yesus. Aduh. Gimana ini musiknya? Musiknya terlalu ribut, Bang. Iya, lagi dicoba speakernya diperbaiki, ada terganggu kita ini. Iya, betul. Terganggu. Jadi saya menjauh dari mereka. Jadi dulu Chris ya, karena Ya, review YouTube ini. Jadi saya jauh dari musik tadi. Jadi saya agak keluar. Jadi yang jadi persoalan ya yang saya pikirkan tentang matinya Yesus adalah ketika Yesus mengajar di mana-mana disaksikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi banyak orang mengenal Yesus ya. Dan ketika Yesus bait Allah ya, banyak orang juga mengenal Dia. Jadi kalau dikatakan diserupakan kita ditangkap ya, berarti murid-murid juga Maria ibu Yesus ya, Maria ibu Yesus kenal anaknya. Jadi kalau dikatakan diserupakan bukan Yesus yang ditangkap, berarti mereka akan keberatan. Ahli-ahli Taurat akan katakan itu bukan Yesus, kalian salah tangkap. Sedangkan Yesus itu diadili oleh Pilatus, dibawa ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, ya dianiaya, disiksa dan lain-lain, dimahkotai duri, dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan orang banyak yang pernah mendengarkan firman dari Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah mereka itu bukan saksi-saksi mata? Apakah ibu Yesus itu buta sehingga melihat Yesus disalibkan dia menangis? Nah berarti kan Yesus itu tidak diserupakan karena banyak saksinya. Ahli Taurat saksinya, ya murid-murid, Petrus saksinya. Walaupun Petrus menyangkal, tapi dia melihat Yesus diarak-arak ke tempat peradilan.
Dan kemudian Yesus memikul salib, disaksikan orang banyak. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Berarti mereka mengenal Yesus. Nah, kalau dikatakan diserupakan dan salah tangkap, ya sudah pudar, sudah semua saksi-saksi ini. Percumalah ditulis Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kalau memang Yesus itu bukan yang disalibkan. Itulah perbedaan diriwayatkan di Alkitab dan di Al-Quran. Jadi bagaimana, ya saya juga dapat mengatakan bahwa kebenaran tentang mati Yesus dan disalibkan dan bangkit itu diputarbalikkan di kitab kalian. Karena berbeda dengan Alkitab. Ya, kalau diputarbalikkan kan iblis juga bisa memutarbalikkan kebenaran seperti yang dilakukannya kepada Hawa, ya. Iblis mengutip firman Tuhan tapi dicampuri kebohongan. Jadi bagi saya kalau seandainya diriwayatkan di Alkitab bahwa memang Yesus mati dan bangkit karena banyak saksinya, kemudian di kitab kalian dibilang digantikan, nah itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan iblis. Ya, kebenaran dan fakta yang benar itu diputarbalikkan, dicampuri kebohongan. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya ngomong ini hanya penilaian saya juga pembaca Al-Quran dan Alkitab. Ya silakan ditanggapi Pak Bang Suma. Oke, baik. Yang pertama Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan hukuman bagi mereka yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Tidak. Apakah Yesus memerangi Musa? Tidak juga. Nah, ini di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Ulangan 21. Siapa kemudian yang dikutuk di situ? Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang mengutuk orang ini? Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasul, itu hukumannya disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini apa? Orang yang dikutuk ini apa? Orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ini pelaku siapa ini? Yesus atau Yudas? Itu yang pertama. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang berdosa. Kitabnya orang Yahudi pun mengatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa. Dan Paulus pun mengatakan apa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Yesus? Tidak mungkin. Yesus ini kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak mungkin. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa dosa Yesus sehingga Tuhan mengutuk dirinya? Tak ada. Sehingga Tuhan mengatakan kemudian, coba Anda lihat di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tuh, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian ketika dikatakan pemikiran Allah, coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Apa yang tertulis di sana? Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik? Di dalam Amsal 23 nomor 17, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianat? Antara Yesus dan Yudas.
Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa masa Maria tidak mengenal, saudara, apakah Anda paham bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu diserupakan? Berarti wajahnya sama. Pembuktian akuratnya kemudian ada di dalam kitab saudara. Di Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang kemudian melihat Yesus ditangkap. Lalu kemudian Maria ke kuburan. Maria tidak mengenal Yesus. Nah, lalu PR untuk Kristen sedunia adalah Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan dirinya dengan wajah yang lain kepada kedua murid tersebut. Pertanyaan saya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Tanya boleh Bang Suma. Iya. Silakan host. Ya, silakan. Agamanya apa Bang? Bang Yusi, selamat malam, duduk. Tanya sebentar ya. Ya, agamanya apa dulu Bang Yusi? Kristen. Oh ya, silakan. Nah, keren tadi Bang Suma jelasin bahwa gue kan awam tuh Bang Suma, sorry ya, nanti koreksi kalau salah. Langsung. Bang Suma bilang tadi kan Maria tidak mengenal Yesus. Iya. Kenapa di Quran ada surah Al-Maryam yang membicarakan tentang kelahiran Isa Al-Masih? Maria itu entah Maria yang lain, judulnya di Quran ada kitab surah Al-Maryam. Luar biasa banget Al-Quran. Surah Maryam. Surah Maryam. Kenapa bukan surah ibunya Muhammad? Kenapa surah ibunya Isa? Itu aja Bang Suma. Oke. Baik Bang. Jadi kenapa kemudian Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam include dengan keluarganya? Karena Islam datang sebagai penyelamat. Islam datang diterangkan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, telah datang kepada kami, kepada kalian rasul kami untuk mengajarkan kemudian keselamatan, untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan, untuk menerangkan, meluruskan dengan Al-Quran yang ia bawa sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu pula menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah, sehingga yang perlu diluruskan kemudian adalah pemahaman orang-orang terdahulu tentang Maryam, tentang anaknya, bukan tentang ibunya Nabi Muhammad. Karena tak ada kemudian yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan Tuhan. Tidak ada yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan tumbal untuk dosa-dosa dunia. Tak ada. Hanya Maryam yang memiliki anak kemudian jadikan anaknya tumbal, dibuat makar oleh Bani Israel, sehingga anaknya menggantikan posisi Sang Yang Maha Tinggi. Sehingga sekelompok anak keturunan Adam kemudian melantik anak Maryam ini sebagai Tuhan, demi untuk kepuasan mereka, syahwat mereka. Nah, sehingga Al-Quran itu datang kemudian membahas Siti Maryam, membahas anaknya, membahas keluarga beliau. Supaya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sekiranya Nabi Muhammad tidak datang dengan Al-Qurannya, maka dunia akan dipenuhi penyembah-penyembah manusia bernama Yesus. Lalu siapa yang akan ke surga? Kalau semua manusia menyembah roh, menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Sedangkan Anda coba lihat apa yang diterangkan Al-Quran kemudian. Ketika diterangkan bahwa di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23, ternyata ada sekelompok manusia yang diusir oleh Yesus disebabkan karena mereka menyembah Yesus, maka Al-Quran mengurai jauh sebelumnya. Kepada kami umat Islam diterangkan bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kemudian di hari kemudian orang-orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada makhluk yang mereka sembah akan diingkari oleh makhluk tersebut.
Betul, Matius 7 terbukti. Yesus menjadi musuh bagi orang Kristen dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen kepada Yesus. Jadi Al-Quran datang untuk meluruskan iman orang-orang terdahulu yang membenci Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya. Jadi Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Demikian. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma ya, boleh? Ya, silakan. Saya tanggapi masalah Yesus mati terkutuk dan Yesus yang dikasihi, kenapa dia harus mati sedangkan Allah mengasihi dia. Jadi saudaraku ya, memang di perjanjian lama ya, di Alkitab perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang taat kepadanya. Nah, sedangkan Yesus ini diserahkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, juga dikhianati oleh muridnya sendiri, dan eksekutornya adalah orang-orang penjajah, orang-orang Roma. Dan mereka tidak tahu, tidak mengerti hukum Taurat. Mereka melakukan penghukuman berdasarkan perintah. Jadi Yesus itu divonis bersalah tanpa salah. Makanya dia dikatakan mati terkutuk. Harusnya yang terkutuk adalah orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hal ini walaupun dikatakan Tuhan melindungi ya, dia menyelamatkan, tidak mungkin anaknya jadi kurban, tapi kan eksekutor adalah orang-orang yang tidak kenal Taurat, orang-orang Roma. Nah, jadi dalam hal ini ya, tidak dapat kita katakan bahwa kok di Alkitab kata jangan membunuh. Allah tidak setuju pembunuhan. Kenapa Yesus dibiarkan dibunuh? Yang membunuh kan bukan Tuhan. Yang membunuh adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, karena mereka adalah penjajah dan tentara-tentara Roma. Jadi itu bukan Allah yang membunuh. Allah kan mengasihi Yesus sebagai anaknya yang diutusnya. Nah, jadi Allah tidak membunuh. Yang membunuh adalah orang-orang jahat atas hasutan iblis. Aduh, ribut lagi nih. Jadi itu Bang Sus ya. Aduh, musik ribut ini. Sorry ya, saya dikelilingi musik. Jadi menjawab dulu Om Kris ya. Ya, jadi benar ya kalau di perjanjian lama ya, tidak mungkin Yesus itu anak Bapa tidak disayang ya, tidak mungkin dia mati ya, memang tidak mungkin karena Allah melindungi dia, Bapaknya melindungi dia. Jadi dalam hal ini eksekutornya adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sehingga mereka membunuh dia. Jadi itu ya, kalau memang agak beda ya diriwayatkan Yesus mati dan bangkit di Alkitab dan di Al-Quran agak beda, ya udahlah, itu keyakinan kalian, dan saya tetap yakin bahwa kebenaran Yesus mati dan bangkit itu yang ditulis di Alkitab, jadi bukan diserupakan. Ya itu aja, saya mau istirahat ya, saya capek ini. Ya. Terima kasih Bang Silakan Suma. Bang Kris. Makasih Bang, makasih. Ya. Ya, sekarang Yusi. Bang Suma, Gimana Bang? Siap. kalau saya kan itu orang awam itu enggak kayak orang paham lah teks-teks tuh. Saya tuh maksudnya cuman penilaian orang awam saya begini. Mungkin saya salah ya, Bang Suma nanti jelasin. Yang saya maksud tadi, Quran wahyu dari Sang Pencipta itu ada surah itu ibunya Yesus gitu loh. Ada surah ibunya Yesus. Sementara nggak ada surah ibunya Muhammad. Kan Muhammad istilahnya Rasul Allah, semestinya kan ada surah misalnya ibunya Muhammad, itu pertama. Yang tadi, yang kedua gini, nanti Bang Suma jelasin. Nah, saya kan itu agak kurang mengerti. Ada yang saya dengar-dengar kan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Hakim
yang adil di akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa yang terkemuka di dunia bukan Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil bukan Muhammad? Kenapa harus anaknya Maryam? Gitu, silakan Bang Suma. Iya. Ketika kemudian dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa ini terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerangkan itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Kenapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya kemudian Nabi yang dilantik untuk dituhankan separuh dari penduduk bumi. Dan kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya Nabi yang akan disidang oleh pencipta langit dan bumi di hadapan seluruh umat manusia. Nah, yang perlu saudara pahami adalah kenapa Nabi Muhammad SAW itu ketika datang diutus sebagai Nabi lebih banyak kemudian membahas tentang nabi-nabi terdahulu daripada dirinya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan utusan iblis. Kalau utusan iblis maka dia akan mengedepankan kemudian dirinya, keluarganya, mengutamakan segala-galanya untuk dirinya. Akan tetapi itu tidak terjadi. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajaran Nabi yang sudah dibengkokkan kemudian oleh manusia. Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau Al-Quran itu karangan beliau, maka boleh jadi yang diunggulkan adalah keluarganya, ayahnya, ibunya, nasabnya, keturunannya, keluarganya, bangsanya. Tapi kan tidak, disebabkan karena dia diutus untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka apa yang membahayakan bagi kehidupan akhirat manusia, itu yang diluruskan. Apa yang kemudian menjerumuskan manusia sampai ke dalam neraka, itu yang dihilangkan. Tak ada sangkut pautnya kemudian manusia dengan ibunya. Ngapain ibunya dibahas di dalam Al-Quran? Kehidupan manusia hanya bersangkutan dengan datangnya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah. Lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini yang penting kemudian Allah yang Maha Kasih untuk luruskan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Roh Kudusnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Dulu ketika aku datang kepada Maryam, aku berkata kepada beliau melalui perintah Allah, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Termasuk orang-orang, berarti bukan cuma dia saja. Nah, apa buktinya dia dihakimi kemudian? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, anak Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk mentuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian ingkari itu. Tidak ya Rabb, manalah mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku pernah mengatakan itu, kalau aku pernah mengajarkan itu, tentulah engkau lebih tahu daripada aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang yang menuhankan dirinya akan diusir. Baca Matius 7
nomor 22, 23. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya seruan Allah, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu. Sesungguhnya Isa itu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu, maka kafirlah orang-orang yang berkata Isa Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sembah oleh orang-orang terdahulu. Seperti itu, Bang. Jadi Islam datang menjelaskan Siti Maryam, menjelaskan Nabi Isa, menjelaskan kemudian keluarga Imran dan seterusnya demi untuk keselamatan kita. Karena kalau Islam tidak datang, maka seluruh manusia nantinya yang terperdaya akan menyembah makhluk Tuhan yang bernama Yesus. Dengan kasihnya kemudian Tuhan datang meluruskan, berhenti dari itu. Yang kau suankan itu hanyalah ciptaan Tuhan. Maryam melahirkan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bernama Maryam melahirkan ciptaan Tuhan bernama Isa alaihissalam. Berhenti dari menyembah Isa alaihissalam. Islam datang untuk itu. Jadi bukan Al-Quran datang itu untuk mengunggulkan Nabi Isa. Al-Quran datang bukan untuk mengunggulkan Siti Maryam. Tidak. Dari Nabi Muhammad dan ibunya, bukan. Tapi Al-Quran datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyembah anak Maryam. Seperti itu, Bang. Oke, makasih Bang Suma penjelasannya. Ini maksud saya begini. Kalau saya kan awam, kalau mau mendalami kan nggak seperti orang-orang. Maksud saya pandangan orang awam kan, kalau kayak saya lihat misalnya Alkitab atau Al-Quran atau apa aja, saya itu terpesona dengan Quran ketika situ ada surat Al-Maryam yang Isa Al-Masih yang dibilang situ. Kalau Bang Suma kan tadi jelaskan yang orang awam tidak baca di Quran. Nah ini kan kalau saya baca dan saya lihat di artikel gitu, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, maksudnya luar biasa banget. Dan akan menjadi hakim. Hakim itu kan nggak sembarang. Hakim yang adil. Hakim yang adil di akhir zaman, di akhirat. Nah, sebagai orang awam kan saya berpendapat, kenapa ya bukan surahnya bukan Ibu Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil itu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Isa yang terkemuka? Jadi kan logika saya maksudnya gitu kan, logika saya gitu, yang ya belum tentu benar juga. Mungkin Bang Suma lebih paham yang tadi jelaskan itu. Cuman itu, kalau Bang Suma jelaskan tadi ke saya itu agak kurang masuk gitu loh. Karena kan yang tertulis di Quran, yang artikel itu apa namanya, masuk ke logika saya gitu. Kira-kira begitu Bang Suma, sorry. Iya. Jadi Nabi Isa ini sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia memiliki tugas dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Maka beliau datang kedua kalinya untuk meluruskan kemudian pertikaian 2 kelompok pengikut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Ada 2. Yang pertama Bani Israel, yang kemudian kami sebut dengan Hawariyun, yang menjadi kemudian murid-murid atau sahabat-sahabat daripada Nabi Isa alaihissalam. Memanggil Nabi Isa dengan panggilan Sayyid, panggilan Tuan. Yang kedua, kelompok yang bernama Kristen, juga memanggil Yesus dengan panggilan Sayyid, Kurios, Tuan. Tapi mereka kelompok yang satu ini 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Maka dia menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, berarti ada terdakwah. Kenapa hakim itu ada? Karena ada yang mau dihakimi. Siapa yang mau dihakimi? Mereka yang telah menuhankan Yesus. Nabi Muhammad, apa yang mau dihakimi Nabi Muhammad? Adakah yang kemudian umatnya menyelewengkan dirinya? Tidak ada. Ketika kemudian Nabi Muhammad mengajarkan fattakullah wa atiun,
atiullah wa rasul. Kami umat Islam mendudukkan beliau sebagai nabi, sebagai rasul, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kami mendudukkan itu. Apa yang mau dihakimi? Sementara ajarannya tamat semuanya, udah disampaikan semuanya. Al yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Apalagi yang mau dihakimi oleh Rasulullah? Semua sudah diajarkan, semua sudah disampaikan, dan tak ada satupun kemudian pengikut beliau yang mempertuhankan dirinya sehingga dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuan umatnya. Tak ada. Berbeda dengan Yesus. Nah, tolak ukur penghakiman, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah, firman itulah yang telah aku sampaikan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau di Al-Quran apa yang diterangkan kemudian tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan tidak ada satu dari ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nabi Isa pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi mereka. Dia akan menjadi saksi. Nabi Isa ini menjadi saksi antara yang menuhankan dirinya dan yang mengajarkan kepada keturunannya atau kepada bangsa lain atau kepada umat lain bahwa dirinya hanyalah rasul, utusan. Dia akan menjadi saksi. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Jadi dia pada hari kiamat nanti bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saksi. Dia menjadi hakim nanti pada akhir zaman kedatangannya yang kedua, bukan pada saat hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan justru dia yang akan dihakimi di hadapan umat Kristen. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Orang Kristen akan berdalih, oh kami tidak bisa baca Quran. Yesus akan berkata, bukankah di dalam Bibelmu ada? Matius 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tak ada alasan orang Kristen berdalih. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang menjadi pemujaan-pemujaan mereka terhadapnya akan diingkari oleh mereka. Lalu kemudian Allah menghakimi orang Kristen. Wahai saudara Kristen, wahai hambaku Kristen, ciptaanku, bukankah di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh umat Islam bahwa kelak nanti di hari kiamat kamu akan dimusuhi oleh apa yang kamu sembah? Yesus memusuhimu kan? Dan pemujaan-pemujaanmu yang kamu lakukan kepada Yesus akan ditolak. Apa kata orang Kristen? Loh, kami tidak beriman kepada Quran. Tetapi Tuhan akan mengatakan, bukankah dalam kitabmu berbunyi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu, wahai Tuhanku Yesus. Pada hari itulah Yesus akan berterus terang, aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kamu nggak baca itu Bible yang kau tenteng setiap hari? Mau kemana Kristen hendak mencari pembelaan? Al-Quran menghantamnya, Yesus dalam Bible juga menghantamnya. Kristen mau kemana? Tak ada jalan, Bung. Jadi kedatangan daripada baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, wahai Kristen, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menghakimi kalian. Apa buktinya? Baca kitab kalian. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak Yesus, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Perkataan yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang kalau umat Islam dan misalnya nih Bang Suma dihakimi bersama saudara Yosi. Bang Suma, ya paman, maju ke sini. Ya, kenapa Yesus? Kamu di dunia hidupmu kau tidak nyembah saya. Iya emang, kenapa? Loh kenapa kau tidak nyembah saya? Lah kamu bukan Tuhan kan? Menurut kau siapa? Ya saya memang bukan Tuhan.
Kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah tuh, kau mengaku utusan bukan? Kesaksianmu kamu adalah utusan. Yes, bahkan kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Betul? Betul Bang Suma. Lalu ada penghakiman untuk saya? Ada hukum untuk saya tentang itu? Oh tidak ada, kamu lolos. Apa yang mau dihakimi Yesus kepada Bang Suma? Enggak ada perintah Yesus ibadahlah minggu, sembahlah aku, Tuhankanlah aku. Jangan kau bersunat, kemudian makanlah babi. Enggak ada perintah Yesus kayak gitu. Jadilah Kristen, tak ada. Nah, giliran Anda yang dipanggil. Saudara Yosi, ya paman, kadia. Gimana sus? Lu menyembah gue dengan siapa? Ketawa dia bilang ke dia. Kamu menyembah saya, perintah siapa? Yusi, perintah ini, perintah Pak RT, Pak. Kau ke gereja siapa yang perintahkan? Perintah Bu RT. Yang perintahkan kau makan babi siapa? Pak Bom. Terus yang memerintahkan kamu itu mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan juga selain daripada Bapakku, itu siapa? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Ya banyak lah Pak. Nah, ada nggak ajaran saya? Nggak ada. Masuk kau ke neraka. Enyahlah daripadaku. Anda diusir. Bang Suma lolos. Jadi kalau Yesus itu datang menghakimi seluruh umat manusia, pertama, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dunia harus tahu. Yohanes 14 nomor 31 kata Yesus. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Orang Hindu, Buddha, Islam harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, taat kepada perintah Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini, dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang taat, alias dia adalah hamba yang suci, alias dia adalah seorang muslim yang taat. Dunia harus tahu aku adalah Tuhan. No, itu ajaran sesat. Dunia harus tahu bahwa aku adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhanku. Betul. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Betul. Umat Islam mengaminkan. Berarti kedudukan Yesus pada masa ini, ketika dia mengatakan dunia harus tahu, maka dunia harus mengaminkan Yesus itu adalah hamba yang taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Afrika harus tahu. Aku Yesus adalah orang yang senantiasa tunduk berserah diri kepada segala perintah yang datang kepadaku. Berarti aku adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Dunia harus tahu aku ini hamba Tuhan, aku ini Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan yang taat. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan? Dari makhluk roh yang mengaku-ngaku Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu, yang membisikkan kemudian Paulus 13 kitab, yang mana kitab itu yang menjadi panduan orang-orang barat untuk menyembah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Itu silakan. nah, kalau saya sih dengar argumennya Bang Suma, saya seneng. Cuman gini, kalau saya simak, Bang Suma sama aja menyembah agama, bukan menyembah Allah. Karena gini, argumen Bang Suma bukan memberitakan tentang kebenaran yang sejati, tentang kebenaran Islam, tapi mengandung unsur pembenaran agama, merek gitu loh. Karena kalau Allah kan bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan agama Hindu. Bang Suma bagus, hebat, tapi itu dosa loh Bang Suma. Karena apa? Argumentasi kita itu ironi gitu loh. Itu dosa besar itu Bang Sum. Serius. Bagus, gak seneng Bang Suma. Cuman karena apa? Perkataan kita yang ditonjolkan kemampuan berpikir, ego kita. Nah kalau saya kan kenapa saya senang sama Bang Suma? Karena apa? Kita lagi dipermainkan dengan logika yang ada unsur kebencian tanpa Bang Suma sadar. Hanya karena mau menyenangkan netizen. Wah itu dosa besar Bang Sum kalau menurut saya sih.
Karena kalau saya kan begini, berpikirnya begini. Islam, Quran itu indah. Allah itu tidak mengajarkan umatnya, semua manusia, untuk berbantah-bantahan. Makanya saya nggak suka orang Kristen berbantah-bantahan, orang Hindu. Lebih baik sharing, asik, saling mendengarkan. Pasti indah. Nah, saya tuh sayang sama Bang Zuma. Justru dari kepintaran kita tanpa kita sadar kita itu udah dosa. Ironi. Karena menonjolkan kepintaran kita gitu. Itu kan manusiawi. Nah, saya tuh sebagai pendukung, sayang sebagai Bang Zuma, saya ingetin, bukan soal pintar, ya nggak? Oke, lanjut. Iya, Masya Allah. Jadi, apa yang saya lakukan, ya, ketika Al-Quran mengatakan, jangan engkau berdebat, kemudian dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Kan gitu. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Titik. Tetapi Allah mengecualikan kemudian terhadap orang-orang zalim. Illalladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahida wa nahnu lahu muslimun. Sama seperti Yesus, berserah diri kepada Tuhan. Setelah ia menyampaikan kebenaran itu, orang mau terima, orang Israel mau terima ataupun tidak, EGP, kata Yesus, barilah, bangunlah, berdirilah, mari kita pergi dari sini. Yohanes 14 nomor 31. Itu kata Yesus. Lalu tugas saya sebagai seorang muslim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah seluruh umat manusia, apapun pekerjaannya, pendeta, pastor, apapun dia, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berlebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah kaidah dalam agama saya. Sehingga ketika saya berdebat, unsur